Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam kasih Kristus. Semua ada sukacita, masih tetap semangat mengikuti tahun ajaran baru, atau sudah ada yang mulai bete? Oh, tidak ada. Ya, saya percaya semua merasa bersyukur meskipun hanya lewat online masih tetap bisa sekolah. Karena banyak anak di desa-desa, di kota-kota kecil, tinggal di daerah pegunungan, daerah hutan, mereka tidak bisa sekolah ketika sekolah harus online. Karena tidak ada jaringan internet di sana. Jadi anak-anakku meskipun mungkin kadang-kadang jaringan internet atau sinyal itu kurang bagus, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menjadi bete. Ya, tetap mengucap syukur. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan, kita siapkan piring hati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi yang indah yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami nikmati untuk menikmati sarapan sorgawi setiap pagi. Mari ya Tuhan, kenyangkan kami, sehatkan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anakku, para kerabat, para sahabat, rekan-rekan guru di sekolah kasih bagi bangsa, dan setiap orang yang sudah siap menantikan kebenaran firman Tuhan lewat sarapan sorgawi pagi hari ini. Hari ini firman Tuhan masih tentang seorang anak. Ya, luar biasa sekali. Kalau kita pikir-pikir, wow, terlalu banyak firman Tuhan tentang seorang anak di dalam Alkitab. Tidak mungkin bisa dibahas hanya dalam minggu ini saja. Tetapi saya mengikuti saja apa yang menjadi tuntunan Tuhan ketika Tuhan ingin sampaikan. Hari lepas hari, minggu lebih minggu, bahkan tanpa terasa kita sudah 1 tahun lebih menikmati sarapan sorgawi. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, masih tetap Kejadian. Wow, Kejadian pasal ke-22. Ya, kalau hari Senin kita mendengar firman Tuhan bahwa setiap anak adalah bagian dari kehendak Tuhan dalam kehidupan suatu keluarga. Lalu dikatakan bahwa seorang anak adalah ahli waris dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua mereka. Dan hari ini kita mau lihat ya, bagaimana kehendak Tuhan, warisan yang Tuhan berikan, Tuhan sudah siapkan untuk setiap anak itu boleh digenapi. Kita mau baca Kejadian pasal yang ke-22, mulai ayat yang kita baca kita baca ayat yang ke-6 deh. Kita mulai ayat yang ke-6 aja ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedangkan di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya. Siapa itu Ishak? Dikatakan anaknya. Kejadian pasal 15, waktu hari Rabu kita membaca, Abram pada saat itu percaya bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan seperti bintang di langit banyak. Ya. Dan di Kejadian pasal 22 kita baca ternyata janji Tuhan digenapi. Lewat ada satu anak yang Tuhan percayakan namanya Ishak. Lalu apa yang sedang mereka lakukan saat itu? Di dalam Kejadian pasal ke-22 ini, kemana mereka mau berjalan? Ya, kita baca lagi ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Kenapa namanya jadi Abraham? Kenapa? Sejak Abram percaya kepada janji Tuhan, dia tidak lagi goyah. Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham. Ya, artinya Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Jadi Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu,
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Oh, rupanya mereka sedang berjalan ke satu tempat untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Jadi masa itu bagaimana cara Abram mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu bagaimana caranya dia datang kepada Tuhan, dia dengan membawa korban bakaran, ya. Biasanya tuh anak domba. Jadi Ishak ini sudah terbiasa. Dia selalu terbiasa mengikuti ayahnya mempersembahkan anak domba sebagai korban bakaran. Kok Miss Grace tahu? Ya, kalau kita baca, kok Ishak bisa tahu, bisa tanya di mana anak domba, berarti dia udah tahu dong, udah biasa gitu ya. Nah, jadi Ishak tanya, kenapa? Karena papanya bilang ajak dia, rupanya mereka berjalan bersama-sama menuju ke satu tempat. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Udah bawa kayu api, udah bawa pisaunya, ya. Kayunya ditaruh di pundaknya si Ishak, ya. Terus si Abramnya juga bawa kayu api, karena zaman dulu belum ada korek api, dibawanya api juga, ya obor mungkin begitu bentuknya. Lalu bawa pisaunya juga. Makanya si Ishak heran, udah ada nih semuanya, kayunya ada, apinya ada, pisaunya ada untuk menyembelih dombanya nanti, tapi dombanya belum ada gitu ya. Lalu ayat yang ke-8 nih, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah mereka keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Abraham bilang nanti Allah yang akan menyediakannya gitu ya. Kemudian kenapa Abraham jawab begitu? Ya, kenapa Abraham jawab begitu? Kita lihat lagi ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Wow, serem ya. Waktu Ishak tanya, mana anak dombanya ayah? Allah yang akan menyediakan anakku, kata Abram nih, kata ayahnya, ya. Lalu dengan senang hati Ishak ikutin lagi, ikut panggul kayu apinya. Tapi sampai di tempat di mana Tuhan sudah tentukan mereka harus mempersembahkan korban. Lalu Abram mendirikan mezbah, biasanya dari batu-batu disusun begitu. Kemudian disusun juga kayunya yang tadi. Terus mana anak dombanya? Gak ada anak dombanya. Diikat si Ishak, ditaruh di atas mezbah itu, di atas kayu api, ditaruh di situ. Coba bayangin. Tapi Alkitab tidak mencatat Ishak berteriak-teriak, menjerit-jerit, ayah jangan ikat aku, ayah jangan bunuh aku, ayah jangan, ayah. Tidak begitu. Ayat yang ke-10. Sesudah itu Abram mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Apakah Abram seorang ayah yang kejam, jahat? Bukankah dia begitu banyak domba, dia sangat diberkati, dia kaya raya. Kenapa Ishak yang menjadi korban? Kita mau lihat nih. Ya, Kejadian pasal yang ke-22 juga sama, tetapi kita baca ayat yang kedua. Ayat yang pertama deh dan ayat 2 ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, jadi cuma satu, ya si Ishak, yang engkau kasih. Tuhan tahu nggak? Anak Abraham cuma satu. Tahu, karena apa? Orang dia yang ngasih. Tahu nggak Abraham sangat sayang kepada Ishak? Tahu. Makanya Tuhan bilang yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah ya, Tuhan sampai sebut namanya. Tuhan tahu benar keberadaan setiap anak di dalam setiap keluarga.
Tuhan tahu mana anak-anak yang dikasihi atau tidak dikasihi oleh setiap orang tua. Jadi orang tua jangan main-main, tidak boleh ada pilih kasih ya. Begitu juga guru-guru tidak boleh ada pilih kasih kepada anak-anak didikmu. Karena mereka tetap anak yang Tuhan percayakan di dalam pelayananmu sebagai seorang guru. Ada amin guru-guru? Saya dengar suara amin rame-rame, apalagi guru-guru SKBB. Ya. Lalu Tuhan bilang, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ketika Abram ya ingin menyembelih si Ishak, mengikatnya, menaruh di atas kayu api, lalu ingin menyembelih si Ishak sebagai korban, bukan karena dia pelit, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Kita baca lagi kelanjutannya ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya ia Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, Ishak tidak jadi dikorbankan oleh Abraham. Apakah karena Abraham berubah pikiran? Tidak, karena Tuhan bilang, aku tidak mau anak itu menjadi korban sembelihan. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat apa? Yang Tuhan mau lihat bukan soal si Ishak menjadi korban, tapi melihat bagaimana apakah hati Abram mengasihi Tuhan atau tidak. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para orang tua dan semua yang sedang mendengarkan, menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Anak-anak, dalam hidupmu ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan. Dalam hidupmu ada bagian warisan yang Tuhan berikan, warisan berkatnya. Lalu bagaimana semua itu bisa digenapi? Itu akan terjadi ketika engkau dibawa oleh orang tuamu menjadi sebagai korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Orang tua, engkau mengasihi anak-anakmu. Tetapi apakah engkau lebih mengasihi mereka daripada kasih kepada Tuhan? Artinya begini, engkau lebih menuruti kehendak anak-anak ketimbang menuruti kehendak Tuhan. Seringkali ada hal-hal yang tidak boleh anak-anak lakukan, tapi engkau tidak mau menegur mereka karena engkau begitu mengasihi mereka. Engkau tidak mau melarang mereka karena engkau begitu mengasihi mereka. Padahal Tuhan tidak suka itu. Ingat baik-baik, anak-anakmu adalah ahli waris dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu orang tua. Oleh sebab itu biarkan anak-anakmu hidup sebagai korban yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahkan hidup anak-anakmu menjadi korban yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bawa mereka masuk untuk hidup kudus. Bawa mereka masuk untuk hidup takut kepada Tuhan. Dan anak-anak, kalau engkau mau mengalami berkat Tuhan dalam hidupmu, engkau mau menjadi ahli waris dari berkat Tuhan, engkau harus hidup benar, mengikuti sebagaimana Ishak. Dia tidak meronta ketika ayahnya mengikat dia untuk dijadikan korban. Mungkin sekarang saat ini engkau begitu banyak merasakan banyak peraturan yang mengikat engkau. Gak boleh gini, gak boleh begitu. Papa selalu larang aku begini, mama selalu larang aku begini dan begitu. Saya mau katakan, itu bisa menjadi satu ikatan. Ikatan korban seperti Abram mengikat Ishak untuk dikorbankan kepada Tuhan. Bukan karena dia tidak mengasihi Ishak.
tetapi dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dan dia tahu, dia ingat janji Tuhan. Saya percaya. Abraham bilang kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan. Abraham ingat bahwa lewat Ishaklah dia akan menjadi bangsa yang besar. Bukankah Tuhan bilang keturunannya akan menjadi banyaknya seperti bintang di langit? Dia percaya kalau tidak ada Ishak, tidak ada seorang anak, bagaimana bisa akan ada anak yang kedua? Bisa ada keturunan yang ketiga, bisa ada turunan yang keempat, kelima, dan seterusnya. Bahkan sampai bermiliar-miliar keturunan. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, biarkan orang tuamu memimpin engkau hidup takut kepada Tuhan. Jangan berontak. Meskipun kau merasa seperti terikat. Ada yang merasa sekarang saya udah SMP loh ma. Bukan anak kecil lagi. Jangan terlalu banyak larang-larang. Saya mau katakan salah itu. Aku sekarang sudah lulus SMA. Ya, mungkin masih ada yang sudah lulus SMA yang ikut, saya berharap pasti tetap mengikuti sarapan sorgawi. Jangan berontak. Biarkanlah engkau dipersembahkan oleh orang tuamu menjadi korban yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka engkau akan mengalami berkat yang luar biasa di dalam hidupmu. Ingat baik-baik, berkat itu bukan hanya bicara materi. Lebih dari sekedar materi. Materi bisa habis, bisa lenyap, bisa dicuri. Tetapi berkat Tuhan lebih dari semua itu. Berkat yang tidak dapat dicuri oleh siapapun, oleh apapun. Mari anak-anakku, relakan dirimu menjadi korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari para orang tua, bawa anak-anakmu menjadi korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, bagi Tuhan. Jangan biarkan anak-anakmu hidup menurut kehendak hatinya sendiri. Menjadi anak-anak yang tidak tunduk kepada orang tua, tidak tunduk kepada Tuhan. Saya sering kali mendengar dan melihat banyak anak tidak mau diatur oleh Tuhan. Bahkan anak-anak yang masih usia TK. Ya. Dan orang tua menyerah kalah. Saya mau katakan itu adalah hal yang salah. Sebagai orang tua engkau harus minta hikmat kepada Tuhan. Anak harus belajar mentaati perkataanmu. Perkataan yang benar pasti. Orang tua jangan pernah takut untuk berkata, untuk mengatur hidup anakmu sesuai dengan aturan Tuhan. Sesuai dengan hikmat Tuhan. Bukan menurut ambisimu sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mari, Tuhan mengasihi setiap keluarga. Anak bagian dari keluarga. Anak merupakan ahli waris dari berkat Tuhan dalam keluarga. Anak adalah korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan dari setiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Firman-Mu yang begitu indah. Tuhan, kami anak-anak-Mu. Kami mau datang. Kami mau biarkan kami dipersembahkan oleh orang tua kami. Menjadi korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Melalui hidup kami yang terus-menerus dikuduskan. Dipimpin oleh Tuhan. Di dalam Roh-Mu yang kudus. Mari ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk siswa-siswi SKBP. Biarlah mereka menjadi korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan dari setiap keluarga mereka masing-masing. Dan para orang tua, biarlah seperti Abram mau mengikat anak-anak mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan menaruh hidup anak-anak mereka sebagai korban yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami keberanian untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berikan kami hikmat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, pimpin kami baik sebagai orang tua, baik sebagai seorang guru, baik sebagai seorang anak. Pimpin kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sangat menyenangkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Betapa luar biasanya seorang anak. Begitu istimewa di hadapan Tuhan. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.